Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Nisa, NIM 25. Saya dari kelas Aksyah 2A. Di sini saya akan memaparkan tentang perilaku konsumsi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus di Desa Karangwagi, Kecamatan Tragil, Kabupaten Pati. A. Perilaku konsumsi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumsi menurut ekonomi Islam adalah seorang konsumen muslim akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Namun demikian, terdapat kebutuhan keluarga yang digunakan oleh seluruh anggota. Suatu saat anggota keluarga dapat berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi pada saat yang berlainan juga dapat berbuat sebagai pembelinya. Sering dijumpai bahwa keputusan membeli dibuat bersama-sama antara suami dan istri, kadang anak juga termasuk, terutama untuk membeli kebutuhan seluruh keluarga. Perilaku konsumsi keluarga harus memperhatikan norma dasar yang menjadi landasan dalam perilaku konsumsi muslim, yaitu 1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Manusia diharuskan menggunakan harta untuk kemaslahatan manusia sendiri ataupun orang sekitar sebagai sarana beribadah kepada Allah. Membelanjakan harta sasarannya yaitu pemanfaatan harta untuk fisabilillah dan pemanfaatan harta untuk diri sendiri serta keluarga. Membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas agar tercukupnya kebutuhan keluarga dan tidak mengemis kepada keluarga yang lain. Seorang tidak boleh mengharamkan hartanya untuk keluarganya sendiri karena adanya dorongan sikap pelit dan bakhil, dan tidak dibenarkan sengaja menyengsarakan keluarga dengan berdalih untuk beribadah atau menghemat. Menyengsarakan keluarga termasuk sikap tercela. Manusia dianjurkan mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkan sebagaimana tujuan penciptanya. Pencarian rezeki dan pengeluaran harus diperhatikan. Ketika berkeluarga menginginkan keberkahan, maka harus memulai untuk beralih keberkahan tersebut sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses halal. Cara 2. Tidak melakukan kemubaziran. Seorang muslim selalu dianjurkan agar tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan mengarahkan perbelanjaan untuk kebutuhan yang bermanfaat, karena harta manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarga serta menafkahkan di jalan Allah. Perwujudan keluarga dalam hal tidak melakukan kemubaziran adalah ada yang mengontrol keinginan keluarga dengan baik dan memikirkan manfaat barang yang akan digunakan. Ada pula yang tidak memikirkan manfaat, bahkan untuk memilih barang tersebut tak peduli berapa harga yang harus dibayarkan. Keluarganya mampu membeli ataupun tidak. Muslim dianjurkan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, seperti halnya ketika si anak membutuhkan sebuah tablet untuk sekolah karena hal tersebut memang diperlukan, jadi diperbolehkan sebuah tablet. Lain halnya dengan anak yang menginginkan handphone model terbaru, tanpa pikir panjang si ayah membelikannya. Ketika si anak mengambil jenjang pendidikan perguruan tinggi swasta yang cukup mahal untuk kategori keluarga tidak mampu, sehingga biaya pendidikan tersebut menghutang ke saudaranya, dan juga pemenuhan kebutuhan terkadang masih mengikuti gaya tetangganya. Belum bisa meminimalkan pengeluaran. Ketika menginginkan pakaian, maka juga mengikuti apa yang dibeli tetangganya. Tidak melakukan kemubaziran dalam keluarga belum sepenuhnya dilakukan sesuai norma landasan perilaku konsumsi dalam Islam. Untuk keluarga petani sudah melakukan sesuai yang mereka tahu, seperti tidak boleh melakukan pemborosan. Untuk keluarga yang belum bisa demikian karena keinginan anak masih sering dituruti. Untuk keluarga dalam tindakan kemubaziran kadang melakukan penghematan dan terkadang mengikuti tetangganya. Keluarga yang masih bersikap mubazir dalam hal menyenangkan diri dan anaknya. Demikian juga keluarga yang mengikuti keinginan hobinya dalam membeli peralatan masak. Lain halnya dengan keluarga yang sudah menerapkan kepentingan jangka panjang lebih penting daripada sekarang. Mereka sudah mengontrol keinginan keluarga. Keluarga yang dalam melakukan kemubaziran antara kebutuhan dan keinginan mereka berusaha menyeimbangkan keduanya. Namun untuk keluarga yang ketika kebutuhan mendesak maka mengandalkan hutang ke saudara.
Contohnya keluarga PNS, ada yang memperhitungkan pengeluaran keluarga dan ada yang hidup boros. Keluarga yang memperhatikan pengeluaran yang ada seperti kebutuhan perlengkapan rumah, maka memperdulikan manfaat barang yang akan dibeli, terutama kebutuhan akan anak-anak mereka. Kebutuhan anak-anak membeli buku juga diprioritaskan. Pendapatan keluarga cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan masih ada yang mendesak, tentu tidak akan merepotkan keluarga yang lain. Perwujudan tersebut sudah termasuk tidak melakukan kemubaziran harta, menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan keluarga. Namun keluarga tersebut ada yang memikirkan manfaat barang yang akan dibeli. Namun masih ada keluarga yang bersikap mubazir tanpa memperdulikan manfaat barang yang akan dibeli. Salah satunya keluarga yang mengikuti kemauan anaknya. Seringnya mengikuti kemauan anak untuk membeli motor baru. Dalam hal Islam, hal demikian tidak diperbolehkan karena barang tersebut sudah dimiliki, maka ia diwajibkan memanfaatkan barang yang ada. Dalam Islam, bersikap boros termasuk perbuatan yang tercela. 3. Kesederhanaan. Sikap hidup yang sederhana sangat dianjurkan oleh Islam, bahkan dalam kondisi ekonomi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Kesederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan, bukan memenuhi kepuasan atau keinginan, adalah tujuan aktivitas ekonomi Islam. Maka dari itu, keluarga-keluarga belum mampu menyeimbangkan kesederhanaan dalam perilaku konsumsinya. Apabila dianalisis dalam teori, masalah kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas baik buruknya sesuatu terhadap dirinya dan keluarganya. Kalau masih mengandalkan kerabat, berarti hal yang dilakukan belum sesuai kaidah perilaku konsumsi dalam Islam. Apabila mengonsumsi barang yang mengandung mudarat, maka menghindari kemudaratan harus diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai peran yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dalam pembelian suatu barang atau jasa adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Perwujudan yang ada dalam perilaku konsumsi keluarga adalah faktor sosial. Salah satunya terdapat kelompok referensi, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Faktor pribadi diantaranya dikarenakan hal-hal pribadi yang terdapat dalam usia dan tahap psikologis hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Seperti halnya membelikan sepeda motor anak sesuai keinginan anak, mengikuti kemauan anak yang mengikuti teman-temannya di sekolah, anak yang mengikuti teman-teman untuk membeli handphone baru karena salah satu temannya mempunyai, anak menginginkan laptop yang memang mempunyai kegunaan untuk kuliah si anak, didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas baik buruknya suatu terhadap dirinya dan keluarganya. Kalau masih mengandalkan kerabat, berarti hal yang dilakukan belum sesuai kaidah perilaku konsumsi dalam Islam. Apabila mengonsumsi barang yang mengandung mudarat, maka menghindari kemudaratan harus diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang timbul mempunyai peran yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Faktor yang menentukan perilaku konsumsi muslim adalah kecerdasan dalam membentuk suatu pilihan antara manfaat konsumsi itu sendiri dan balasan yang akan diterima di akhirat nanti. Hal ini tentu dilandasi pemahaman bahwa hidup di dunia bukan akhir dari segalanya, tetapi wasilah untuk bekal di akhirat dan yang kekal abadi. Seorang muslim dalam perilaku konsumsinya akan dipengaruhi faktor akidah, ibadah, akhlak, dan keseimbangan. Maka makna ibadah tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban ibadah ritual saja, namun melakukan amal kebaikan juga ibadah. Memberi manfaat kepada yang lain adalah ibadah. Faktor keseimbangan dalam berkonsumsi juga penting, karena dalam Islam konsumen muslim dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan dapat mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan juga ukhrawinya.
Perilaku konsumsi keluarga yang dipengaruhi faktor ibadah seperti halnya melakukan amal kebaikan juga ibadah, membantu sesama keluarga yang lain dalam kebaikan terutama hal yang dianjurkan. Membantu keluarga lain merupakan hal yang sering dilakukan dalam kehidupan bertetangga. Ketika tetangga membutuhkan bantuan, maka keluarga berupaya membantu. Apabila keluarga tersebut mengerti akan hal-hal tersebut, karena mereka adalah aparat desa, maka mereka mengerti mana yang membutuhkan dan tidak, yang bisa mengerti kategori mampu dan belum mampu. Keluarga yang lainnya pun hampir sama ketika adanya kemampuan untuk membantu saudara dan tetangga, sebisa mungkin dibantu dengan kemampuannya. Hidup bertetangga tidak lepas dari bantuan tetangga lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.